Tamu yang tak mau pulang. Puncak, Jawa Barat, Desember 2024. Karina, seorang mahasiswi yang pragmatis bersama 3 temannya, Andi yang cenderung sensitif terhadap hal gaib, Yoga yang skeptis dan provokatif, serta Lia yang santai, memutuskan untuk menyewa sebuah villa tua di daerah Puncak untuk liburan akhir tahun. Villa itu yang mereka booking secara online bernama Villa Bukit Pinus. Villa itu sesuai dengan namanya, dikelilingi oleh hutan pinus yang tinggi dan diselimuti kabut. Udaranya sangat dingin dan suasananya sepi, jauh dari keramaian. Yang aneh, cat villa itu selalu terasa lembab dan di beberapa sudut, dindingnya ditumbuhi lumut tipis. Villa ini seperti belum pernah kena sinar matahari selama 10 tahun deh, komentar Lia sambil merapikan tasnya. Justru itu asyiknya, ambience horornya dapat banget tahu. Ejek Yoga tertawa sambil menendang daun kering di teras. Malam pertama, mereka menghabiskan waktu dengan bermain kartu di ruang tengah. Yoga, yang selalu mencari perhatian, menyadari ada sebuah lemari tua di sudut ruangan yang terkunci. Setelah berhasil membukanya dengan paksa, ia menemukan beberapa barang peninggalan pemilik lama, termasuk sebuah buku bersampul kulit kusam dan kertas yang menguning. Buku itu berisi coretan tangan, resep jamu kuno, dan yang menarik perhatian Yoga, ada satu bab khusus tentang ritual pemanggilan arwah yang disebut jelangkung. Yoga langsung bersemangat. Hey guys, lihat nih, daripada kita main kartu terus, gimana kalau kita coba yang ini nih, pasti seru nih. Serunya mengangkat buku itu. Andi langsung bereaksi negatif. Gak usah macem-macem deh ga. Tempat ini tuh udah gak enak. Hawanya tuh gak enak. Lagi pula itu ritual yang bahaya. Kalau arwahnya gak mau pulang, bagaimana? Ah elah, kau ini terlalu penakut di. Itu cuma mitos. Lagi pula ini kan Villa Bukit Pinus, bukan Gunung Kawi. Kita cuma memanggil pembantu buat seru-seruan, balas Yoga dengan nada mengejek. Karina yang mulanya skeptis akhirnya didorong oleh rasa penasaran yang begitu besar. Ia ingin membuktikan bahwa fenomena jelangkung hanyalah sugesti. Dengan bantuan buku panduan tua itu, mereka setuju untuk melakukan ritual di malam berikutnya. Malam kedua, di tengah kabut yang semakin tebal, mereka menyiapkan alat ritual di halaman belakang yang dekat dengan pohon pinus besar. Mereka membuat jelangkung dari gayung tempurung kelapa tua, 2 bilah kayu yang disilangkan, dan dikenakan kain putih yang mereka ambil dari spray kotor di gudang. Di ujung gayung, mereka menancapkan sebuah pulpen yang baru. Ritual dimulai sekitar pukul 23.30 atau setengah 12 malam. Mereka duduk melingkar, memegang jelangkung yang diletakkan di tengah dan mulai melantunkan mantra yang tertulis di buku kuno itu. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Awalnya tidak ada yang terjadi. Yoga menyeringai dan berencana membubarkan diri. Kan udah gue bilang, ini semua cuma sampah. Ayolah guys, udahlah yang lain aja, ini buang-buang waktu doang. Tepat saat Yoga menyelesaikan kalimatnya, lampu minyak yang mereka nyalakan di tengah-tengah lingkaran mati secara mendadak. Suasana menjadi gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang samar yang menembus kabut. Lalu sebuah suara terdengar jelas dari arah hutan pinus. Suara tawa wanita yang sangat parau, seolah-olah tawa itu datang dari tenggorokan yang dipenuhi kerikil. Jelangkung yang mereka pegang bergetar hebat.
Gayung tempurung itu tiba-tiba terasa sangat dingin yang membuat tangan mereka kini gemetar. Dengan gerakan lambat dan sulit, jelangkung itu mulai bergerak sendiri. Pulpennya menoreh di atas kertas karton yang mereka siapkan. Tulisan itu berbunyi, "Aku sudah datang." Andi langsung menjerit ketakutan. Ia ingin melepaskan jelangkung itu, tetapi ia merasakan kekuatan besar menahan tangannya. Jelangkung itu bergerak lagi, menulis satu kata lagi yang berbunyi, "Siti." Karina yang paling terkejut. Ia mencoba bertanya, "Siapa kamu? Mau apa kamu?" Jelangkung itu bergerak lagi, menuliskan kalimat yang lebih panjang dengan coretan yang semakin brutal dan cepat, seolah-olah roh itu sedang murka. Tulisan itu berbunyi, "Aku penghuni lama. Aku senang ada yang mengundangku. Tapi kenapa kau memakai barang kotor di gudangku?" Tiba-tiba, jelangkung itu bergerak liar ke arah Yoga, seolah ingin menusuknya dengan pulpen. Yoga berteriak. Ia berhasil melepaskan tangannya. Karena panik, mereka semua meloncat dan membubarkan diri dari lingkaran. Dalam kegelapan dan kepanikan, mereka lupa satu hal krusial yang tertulis di buku, bahwa doa penutup ritual harus dibaca sebelum jelangkung itu diletakkan dengan tujuan untuk memutuskan ikatannya. Yoga dalam ketakutannya meraih jelangkung itu dan melemparkannya ke dalam gudang di belakang dapur. Lantas, ia menguncinya rapat-rapat. Mereka mencoba tidur, tetapi tidak ada yang bisa. Mereka semua berkumpul di satu kamar, menggigil bukan karena dinginnya puncak, melainkan karena teror. Kekacauan dimulai pada dini hari. Sekitar pukul 4 pagi, mereka mendengar suara batuk tua yang berulang-ulang dari arah gudang yang terkunci. Yoga adalah yang pertama mengalami gangguan fisik. Saat ia mencoba buang air kecil di toilet, ia melihat bayangan kabur di cermin. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia mencium aroma aneh, bau yang sangat spesifik, perpaduan antara lilin yang meleleh dan tanah liat basah. Selama sisa liburan, teror itu semakin terpersonalisasi pada mereka. Lia mengeluh pakaiannya terasa basah dan berat setiap kali ia memakainya. Andi melihat bayangan yang sangat tinggi dan kurus di balik tirai jendela, padahal tidak ada pohon besar di luar. Tetapi gangguan terberat tertuju pada Yoga. Setiap malam, saat ia mencoba tidur, ia merasakan kasurnya ambles, seolah-olah ada orang lain yang duduk di sampingnya. Ia akan bangun dengan perasaan bahwa ada tangan keriput dan dingin yang barusan menyentuh pipinya. Karina yang mulai mencari solusi mencoba menghubungi pemilik villa asli. Ia baru mengetahui fakta mengerikan. Villa Bukit Pinus dulunya adalah rumah seorang dukun wanita yang bunuh diri di gudang belakang setelah gagal melakukan ritual tumbal. Namanya Nenek Siti. Andi yang ingat detail buku itu menyadari kesalahan fatal mereka. Kita tuh belum memutus ikatannya, Kar. Paham gak sih kalau roh Nenek Siti itu masih terikat pada boneka yang dilempar Yoga ke gudang? Dia pikir dia masih diundang dan menganggap gudang itu kamarnya. Aduh, gimana nih? Mereka harus kembali ke gudang tempat jelangkung itu berada. Dengan sisa keberanian, mereka berempat membuka lagi gudang tersebut di siang hari bolong.
Gudang itu gelap dan berbau sangat busuk, seperti bangkai yang terendam air. Jelangkung itu masih tergeletak di sana. Namun kini kainnya terlihat robek dan berwarna coklat kehitaman, bukan lagi berwarna putih. Pulpennya tercabut dan terjatuh di lantai kayu. Mereka mencoba melakukan ritual dengan benar, yaitu membakar jelangkung sambil membaca doa perpisahan. Tiba-tiba, saat Karina membaca doa penutup, jelangkung itu meskipun tidak dipegang, bergerak sendiri dengan cepat. Ia merangkak di lantai kayu dan pulpen yang terlepas itu menancap di lantai, membentuk titik lurus yang menunjuk ke arah Yoga. Yoga langsung menjerit histeris. Ia melihat dengan jelas sosok wanita tua berkebaya lusuh dengan rambut putih panjang menutupi mata berdiri tepat di belakang jelangkung tersebut. Wanita itu tampak tersenyum lebar, bibirnya menghitam dan ia berbisik langsung ke telinga Yoga. Kau yang mengundangku, kau yang mengejekku. Kau harus menemaniku di sini. Kau tidak boleh pulang. Melihat Yoga yang sudah diambang batas kewarasan, Andi segera mengambil jelangkung itu dan melemparnya ke tungku perapian yang masih berisi arang panas, lalu membakarnya tanpa peduli dengan ritual. Api segera membakar jelangkung itu. Ketika tempurung kelapa itu terbakar, sebuah jeritan mengerikan yang terdengar seperti ratusan cakar menggaruk papan kayu bergema di seluruh villa. Mereka kabur dari Villa Bukit Pinus saat itu juga, meninggalkan semua barang yang tidak penting. Setelah kembali ke kota, trauma mereka tidak hilang begitu saja. Lia selalu merasa kedinginan. Andi tidak bisa tidur tanpa lampu terang. Namun, Yoga adalah korban terburuk. Ia mengalami gangguan psikologis yang begitu berat. Ia sering berbicara sendiri dan selalu mengeluh ada seseorang yang duduk di kursi sampingnya. Dia sering mencium aroma lilin meleleh dan tanah liat persis seperti waktu kondisi ia berada di villa. Suatu hari, Karina menerima sebuah paket kecil tanpa pengirim. Isinya hanyalah sebuah batok kelapa kering yang telah dibersihkan. Di atas batok itu tertulis dengan spidol permanen berbunyi, "Temanmu sudah bersama denganku, tapi ikatan ini tidak putus. Kita berjumpa lagi, Karina." Karina membuang batok itu ke tempat sampah dan tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Ia hanya tahu satu hal. Mereka tidak hanya mengundang arwah, tetapi mereka telah membawa pulang ikatan yang tidak akan pernah putus. Dan Nenek Siti, penunggu Villa Bukit Pinus, kini sudah menemukan inang baru di antara mereka.